Perkenalkan, nama saya Siti Musliha, Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah keaswajaan yang diampu oleh Bapak Ade Farid Hashim MPD. Dan lupa soal nomor 1, yaitu jelaskan sejarah firqah dalam Islam. Oke, jadi istilah firqah itu artinya atau disebut dalam teks Islam itu kelompok atau sekte. Nah, apa sih kok disebut kelompok? Nah, munculnya firqah itu akibat adanya perbedaan atau interpretasi dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sejarah singkat mengenai tentang adanya firqah dalam Islam. Jadi, yang pertama itu masa awal Islam atau kepemimpinan. Nah, di sini masa awal Islam atau masa kepemimpinan udah mulai nih terjadinya firqah. Jadi sejarah firqah itu muncul sejak Nabi meninggal. Jadi sejarah dimulainya adanya firqah yaitu dimulai dari sejak wafat Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Nah, di sini mulai terjadi adanya perbedaan atau perpecahan, terjadinya perbedaan kelompok atau sekte gitu. Nabi wafat, mereka mulai ribut gitu. Adanya bedanya pandangan atau adanya persetujuan. Nah, mulai kan adanya keributan-keributan sejak pada Nabi wafat, umatnya malah terpecah belah gitu. Pada saat itu terjadi perbedaan dua kelompok, ada kelompok Sunni dan Syiah. Nah, Sunni dan Syiah itu mereka merebutkan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Nabi. Ada juga di periode dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Selama periode dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 751 Masehi dan periode Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, muncul berbagai firqah muncul. Terus diantaranya itu ada Khawarij. Terus pada abad 8 sampai abad 9 mulai ini muncul mazhab fikih atau hukum sama ideologi yaitu kaidah. Di sini mulai muncul nih yang menjadi landasan Sunni dan Syiah. Mulai berbagai firqah muncul atau kelompok gitu. Yang pertama itu ada mazhab fikih Sunni. Mazhab fikih Sunni itu kayak kita berpegang kayak kita nih Islam sekarang ke ulama-ulama atau imam-imam kayak Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Terus ada juga mazhab fikih Syiah, yaitu kita berpegangnya itu kepada Ja'fari. Terus ada juga selanjutnya ada juga ya dalam itu mazhab teologi Sunni dan mazhab teologi Syiah. Kalau mazhab teologi Sunni itu lebih ke Asy'ariyah dan ke Maturidiyah, sedangkan teologi Syiah itu ke Imamiyah dan ke Jarariyah gitu. Terus ada juga nih udah mulai zaman modern nih, zaman sekarang. Apa dong yang kita tahu? Zaman sekarang aja udah banyak perbedaan atau banyak kelompok-kelompok munculnya firqah gitu. Jadi seiring waktu muncul berbagai gerakan reformasi dan pembaharuan dalam Islam yang melahirkan firqah-firqah modern gitu. Kayak zaman sekarang seperti ada Salafi atau Wahabi yang sering kita. Jadi istilah Salafi atau Wahabi itu sering kita dengarkan di zaman sekarang.
Terus ada juga istilah firqah yang kelompok atau Ikhwanul Muslimin. Terus ada juga Ahmadiyah atau Muhammadiyah gitu yang sering kita gak asing gitu kan di telinga di zaman sekarang. Sering disebut-sebutkan yang Salafi atau Wahabi itu udah sering disebutkan. Terus Muhammadiyah itu tuh udah gak asing dalam perbedaan sekarang. Terus ada juga Sufi. Nah, Sufi juga termasuk ke firqah di zaman modern sekarang ini. Terus nih, saat ini firqah itu masih ada dalam dunia Islam. Tapi seringkali perbedaannya itu lebih ke terkait perbedaan interpretasi teologi atau hukum gitu dan budaya. Itu masih ada gitu di zaman sekarang juga, apalagi zaman sekarang gitu ya, banyak perbedaan-perbedaan. Tahu dong perbedaan yang sekarang lagi booming tentang terkait agamis kayak perbedaan kelompok gitu ya. Terus dalam lebih kan daripada konflik politik gitu, tapi lebih ke agama gitu, kayak memperbedakan lebih ke mazhab gitu. Itu tuh sekarang lagi panas-panasnya gitu ya konflik itu tuh. Jadi perbedaan itu udah ada gitu sejak di zaman khalifah gitu. Jadi perbedaan kelompok atau perbedaan pendapat itu udah beda gitu, pandangan-pandangan tentang Islam. Atau tapi adanya firqah itu dalam Islam menjadi adanya perbedaan atau keberwarnaan Islam. Jadi zaman sekarang itu kita nggak heran dong adanya firqah atau perbedaan pandangan, karena di zaman Nabi aja, di zaman khalifah gitu ya, itu udah ada gitu, udah muncul. Apalagi sekarang gitu, zaman sekarang ya, yang kita nggak ada Nabi gitu, nggak ada khalifah gitu, kita mau lihat ke siapa gitu. Apalagi sekarang gitu ya, ulama-ulama aja gitu udah wafat. Jadi kita wajar aja sekarang makin banyak adanya perbedaan pendapat. Di nomor 2 itu tentang aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah sebuah konsep ajaran yang memacu atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan juga mengikuti jejak para sahabatnya gitu. Jadi di sini ada beberapa ajaran pokok dalam pelajaran aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada tawasuh. Tawasuh itu moderasi. Terus yang kedua itu ada tasamuh. Tasamuh itu sikap toleransi. Terus selanjutnya ada tawajun. Tawajun itu keseimbangan. Jadi sikap-sikap ini tuh yang ada dalam ajaran aswaja gitu. Terus selanjutnya ada iktidal atau keadilan. Terus ada juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tuh menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Terus selanjutnya juga ada kita itu berpegang pada Al-Quran sama sunnah dan ijma dan qiyas. Tapi diutamakannya itu kita berpegangnya itu pada Al-Quran hadis, tapi kita sandarkan atau kita pelajari juga dengan adanya ijma dan qiyas. Terus dipertanyakan, kenapa sih perguruan tinggi itu memegang teguh sama ajaran aswaja gitu? Jadi kenapa gitu? Jadi untuk pendidikan karakter. Jadi aswaja itu mendorong pribadi yang moderat, toleran, dan juga lain-lainnya gitu. Dalam aswaja itu udah ada semuanya gitu. Jadi yang kedua itu juga ada keseimbangan pengetahuan dan akhlak. Jadi memberikan penekanan pada keseimbangan. Kan udah ada tadi dalam ajarannya. Itu tuh jadi dipegang teguh banget sama perguruan tinggi. Dan ijma dan qiyas, tapi diutamakannya itu kita berpegangnya itu pada Al-Quran hadis, tapi kita sandarkan atau kita pelajari juga dengan adanya ijma dan qiyas. Terus dipertanyakan, kenapa sih perguruan tinggi itu memegang teguh sama ajaran aswaja gitu? Jadi kenapa gitu? Jadi untuk pendidikan karakter. Jadi aswaja itu mendorong pribadi yang moderat, toleran, dan juga lain-lainnya gitu. Dalam aswaja
aswaja itu udah ada semuanya gitu. Jadi yang kedua itu juga ada keseimbangan pengetahuan dan akhlak. Jadi memberikan penekanan pada keseimbangan, kan udah ada tadi dalam ajarannya. Itu tuh jadi dipegang teguh banget sama perguruan tinggi. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang ajaran pokok yang ada dalam keaswajaan. Jadi yang pertama itu ada tawasuh. Tawasuh itu bisa disebut moderat atau sikap tengah. Sikap tengah itu kita baik aja, enggak gitu, jahat aja, tapi kita punya di tengah-tengah, bisa baik bisa, jahat bisa gitu. Jadi menyesuaikan situasi gitu ya. Terus ada juga tasamu itu toleransi. Kita itu, nah di zaman sekarang itu kita harus sikap toleransi. Jadi menghargai gitu adanya perbedaan. Ya mereka mau kayak gitu ya udah, itu mereka gitu. Jadi mereka misalnya mau pindah agama nih, agama mereka percayanya agama mereka lebih baik, ya udah itu pandangan mereka, tapi pandangan kita ya tetap pandangan kita gitu. Jadi kita menghargai. Terus ada juga sikap tawajun atau keseimbangan. Jadi menjaga keseimbangan dalam aspek kehidupan, mau itu duniawi atau keakhiratan. Jadi itu tuh seimbang gitu, enggak berat sebelah gitu. Misalnya kita tiap hari nggak sholat tapi pengen kaya, itu kan nggak seimbang dong. Kita doa mulu, terus doa tapi nggak kerja gitu, tapi pengen kaya, kan itu nggak seimbang. Terus ada juga amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini tuh menegakkan kebaikan dan juga mencegah keburukan. Jadi dalam ajaran amar ma'ruf nahi mungkar itu dia lebih mengutamakan kebaikan gitu, ajaran hal-hal kebaikan gitu kesehariannya. Terus ada juga kita berpegang pada ajaran Al-Quran, hadis, sunnah. Jadi kita mau melakukan apa-apa, kita udah tahu dong landasan umat Islam itu ada dalam Al-Quran. Terus dalam hadis udah dijelaskan. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Saya ada sedikit pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan laporkan saya ke wasit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.